Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Edi Amin, narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar hasil penelitian LP2M UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang ke-10. Hari ini kita berbahagia sekali karena kita dapat hadir kembali di sini setelah minggu lalu atau Kamis lalu kita harus absen karena bertepatan dengan hari libur panjang. Dan hari ini kita kembali hadir dalam webinar hasil penelitian, kali ini yang ke-10 dengan menghadirkan narasumber yang istimewa. Saya katakan istimewa karena Pak Edi Amin ini meskipun pernah menjadi dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, sekarang berafiliasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2018. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, webinar kita juga disiarkan langsung melalui YouTube UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan dalam webinar ini kita akan mempersilahkan kepada narasumber untuk secara panjang lebar menyampaikan hasil risetnya. Kita sediakan waktu sekitar 45 sampai 60 menit agar supaya riset beliau betul-betul sampai kepada kita tentang teori yang digunakan, metodologi, kemudian hasilnya dan implikasinya apa, itu sampai kepada kita. Jadi tidak nanggung kalau hanya disampaikan hanya dalam 10 atau 20 menit saja. Perlu saya memperkenalkan sedikit, Pak Edi Amin, seperti saya katakan tadi, pernah menjadi dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2009 sampai 2018, beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 beliau dalam bidang dakwah dan komunikasi. Dan beliau memang saat ini menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset-riset beliau banyak berkenaan dengan komunikasi dan dakwah dan juga dalam kaitannya dengan gerakan-gerakan transnasional, gerakan sosial Islam yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanpa memperpanjang kata, kita mempersilahkan kepada Bapak Edi Amin untuk menyampaikan hasil riset beliau. Kepada Pak Edi Amin, dipersilahkan. Mic-nya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan host kita atau moderator kita, ini Bapak Husnul Abid ya, merupakan sahabat saya. Kemudian yang saya hormati mungkin nanti ketua LP2M atau LPPM ini, Pak Abid. Di mute ya, oke. Ya, tulisannya LPPM tapi sering bacakan LP2M. Oh, LP2M ya, karena P-nya 2 gitu ya. Baik. Ini ada sahabat-sahabat saya, barusan ada Ustadz Hasbullah juga masuk, namun mungkin keluar lagi ya. Ini ada sahabat saya juga, Pak Ayat Bahrul ya, mungkin ada di itu, dari Depok. Mudah-mudahan bisa menyusul kawan-kawan kita yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada LP2M, wabil khusus kepada Bapak Dr. Ayub Mursalin dan Bapak Husnul Abid yang berkenan mengundang saya untuk
mempresentasikan kembali apa yang sudah pernah saya teliti, di antaranya bagian dari disertasi saya yang saya selesaikan pada tahun 2017, lalu di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Bedi Uzaman Said Nursi adalah merupakan tokoh penting dalam Islam, perkembangan Islam modern di Turki ya. Ini LPM mengubah judul disertasi saya menjadi sesuatu yang menarik ya, dakwah transnasional di Indonesia, studi kasus Bedi Uzaman Said Nursi. Boleh next, Mas Abid. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengkaji dakwah transnasional? Karena selama ini kalau kita sesuatu yang trans atau transnasional atau gerakan Islam yang sifatnya transnasional itu masih ada stigma bahwasanya Islam transnasional itu identik dengan radikalisme. Itu yang selama ini stigma tersebut yang berkembang seperti itu. Jadi kalau Islam transnasional itu wajahnya sudah negatif ini. Jadi di sini saya tulis wajah Islam dengan stigma teroris dan radikal menghendaki orientasi pencitraan dakwah yang positif dengan mengedepankan kasih sayang, simpatik, emansipatif, persuasif, aktual, dan kontekstual guna menjawab problematika masyarakat modern. Nah, saya melihat gerakan dakwah Nur atau menyebarkan pemikiran Imam Bedi Uzaman Said Nursi ini jauh dari stigma negatif. Oleh karena itu, dakwah transnasional yang mengembangkan pemikiran Imam Bedi Uzaman Said Nursi itu membalik wajah Islam yang radikal tadi kepada Islam yang lebih santun, lebih baik, kira-kira simpatik dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, istilah kita mungkin Islam yang moderat atau Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini saya mengutip seorang pemikir yang namanya Amita Etzioni dalam bukunya The Spirit of Community. Apakah komunitarianisme ini sebenarnya dari kata komunitas ya, menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan komunitarian, adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menopang moral, sosial, dan politik. Jadi salah satu teori yang saya gunakan dalam disertasi saya selain teori gerakan sosial, nanti ada komunikasi Islam, adalah juga teori tentang komunitarianisme, yang mana kemunculannya diantaranya untuk mengcounter berbagai problematika masyarakat Barat khususnya, yang mana proteksi terhadap individu itu terlalu berlebih sehingga menghilangkan atau menyamarkan atau mengacak-acak komunitas. Jadi komunitas ini semakin renggang, kehidupan individu semakin menguat, moralitas dekadensi moral semakin rendah dan seterusnya, sehingga muncul gerakan komunitarian tersebut. Next, Mas Abid. Jadi gerakan komunitarian adalah semangat dan kepedulian pentingnya nilai-nilai etika dan moral pada suatu komunitas yang dipedomani bersama. Komunitarian umatik ini sebetulnya sudah spesifik karena ada kata umatik di sana, adalah sebuah komunitas keumatan yang mengacu pada proses kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai Islam, gitu ya. Karena disertasi saya memang ada kata komunitarian umatik, gitu ya. Jadi ada komunitarian yang ditawarkan oleh Barat, namun saya lebih masuk kepada nilai-nilai komunitarian umatik. Itu dibahas dengan
apa namanya panjang lebar dalam tulisan saya. Next, Mas Abid. Jadi bagaimana konsepsi komunikasi dakwah transnasional Said Nursi dalam membangun komunitas, atau sejauh manakah penerapan konsepsi dakwah Said Nursi di Indonesia? Apa sajakah pembangunan komunitas yang telah dilakukan dalam dakwah Nur di Indonesia? Ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam penelitian saya. Penelitian ini berjenis kualitatif yang mengkaji ide-ide pemikiran Said Nursi dalam kitabnya Risalah Nur. Risalah Nur itu ada berbagai jilid ya, atau berjilid-jilid kira-kira itu, yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini tadi sumber data Risalah Nur ya. Risalah Nur adalah buku Imam Bedi'i Zaman Said Nursi. Terus ada jurnal-jurnal, buku-buku, dokumentasi, simposium, dan juga wawancara serta observasi partisipan. Nah, khusus untuk observasi partisipan, saya telah berinteraksi dengan Yayasan Nur Semesta dan Pemikiran Bedi'i Zaman Said Nursi itu sebetulnya semenjak 2008. Secara spesifik saya mulai meneliti itu pada 2012. Alhamdulillah sempat juga keliling Turki kurang lebih 15 hari, mengunjungi situs-situs perjalanan Said Nursi di Turki, baik di Turki Timur di mana beliau dilahirkan, hingga ke Ankara, ibu kota pertama pemerintahan Kemal Atatürk, hingga Istanbul. Baik, analisis data menggunakan descriptive analysis dan etnometodologi. Selanjutnya next, Mas Habib. Nah, teori yang saya gunakan cukup gado-gado ini sebetulnya ya, sehingga memang bisa ada pendekatan keumatan yang saya sebut dengan komunitarian umatik tadi dalam membangun masyarakat bermoral dan religius. Intinya pendekatan keumatan ini adalah karena gerakan Jamaah Nur ini prinsipnya itu ingin membentuk sebuah komunitas. Komunitas itu berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang didasarkan lagi pada spesifiknya kepada kitab Risalah Nur yang acuannya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat akan semakin baik. Gitu. Jadi dalam pendekatan keumatan ini paling tidak jika nilai-nilai religiusitas atau tadi Risalah Nur yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadis bisa menjadikan acuan ketaatan dan sebagai gerak kehidupan, diharapkan masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang baik, gitulah ya. Nah, dalam konteks ini pula, sebelum saya lupa, misalkan masyarakat Turki saat ini juga paling tidak dengan kemajuan ekonomi yang begitu cepat di tangan seorang politikus atau arsitek presiden dan sebelumnya juga menjadi perdana menteri Recep Tayyip Erdogan, itu adalah capaian di mana keberhasilan dari pendekatan keumatan ini adalah bagian dari hasil dari pendekatan keumatan yang sudah dibangun oleh ormas-ormas civil society, diantaranya adalah Gerakan Nur. Selanjutnya adalah teori komunikasi Islam. Ini memang core keilmuan saya adalah komunikasi Islam atau dakwah ya. Di sana saya menggunakan beberapa teori yang saya sarikan dari Profesor Andi Faisal Bakti. Di antaranya adalah tabligh ya, atau informasi. Kemudian takhyir atau change, perubahan, takwinul ummah, dan terakhir khairiyatul ummah yang insya Allah nanti akan juga dijelaskan. Tabligh ini terkait dengan apa yang saya sebut dengan murosalah dalam konteks Imam Bedi'i Zaman Said Nursi nantinya. Murosalah dalam artian Imam Bedi'i Zaman Said Nursi, nanti akan saya ceritakan bagaimana biografinya. Namun dengan tabligh ini akhirnya beliau bermurosalah, berkorespondensi, yang mana di sana akhirnya
pemikiran-pemikiran Badi'u Zaman Syed Nursi juga bisa disarikan dari Risalah Nur itu juga bagian dari murosalah atau tabligh kepada para murid-muridnya terkait dengan aspek keimanan, tauhid, dan kehidupan sosial lainnya. Kemudian ada tahyir atau change. Dalam konteks ini, dalam konteks komunikasi, tahyir adalah perubahan yang didapat oleh seseorang karena mendapatkan informasi tadi. Didasarkan pada ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Jadi tahyir dalam konteks dakwah Nur adalah transformasi diri Imam Badi'u Zaman Syed Nursi dari Syed lama, nanti saya ceritakan ya, ke Syed baru. Syed lama itu ketika beliau menjadi seorang intelektual dan aktivis, Syed baru ketika ada perubahan dalam dirinya, ia ditawari berbagai jabatan, ia menolak saat itu dan ia mengkhusukkan diri untuk tahyir dalam konteks ini adalah Ustadziyatul Quran, yaitu Ustadz Badi'u Zaman Syed Nursi itu fokus ingin mengabdi kepada Al-Quran, menjadi Al-Quran sebagai kiblat pemikiran beliau. Jadi tahyir dalam konteks diri Imam Badi'u Zaman Syed Nursi adalah Ustadziyatul Quran, menjadi Al-Quran sebagai Ustadz. Kemudian ada teori yang saya sebut dengan takwinul ummah. Takwinul ummah adalah membentuk atau membuat, yaitu real sebuah komunitas. Real sebuah komunitas. Komunitas seperti apa? Di antaranya dalam konteks Imam Badi'u Zaman Syed Nursi yang saya sebut dengan sahsun ma'nawi. Sahsun ma'nawi, yaitu kepribadian maknawi yang maksudnya di antaranya adalah orientasi dan transformasi ketika seseorang berada dalam sebuah komunitas dan komunitas itu melakukan kerja-kerja dan kerja-kerja itu sukses atau berhasil misalkan, maka ia bisa mentransformasi aku, I atau ana menjadi kita atau we atau nahnu, kira-kira seperti itu. Sahsun maknawi itu adalah orientasi memiliki kehidupan dunia ini dalam sebuah komunitas ini, orientasinya tidak hanya benefit atau keuntungan atau manfaat keduniaan, tapi juga punya orientasi keakhiratan. Jadi seorang akan mencapai proses sahsun maknawi itu dalam konteks takwinul ummah ketika diri seseorang itu memiliki yaitu tauhid kuat, iman kuat, dan juga nilai-nilai keikhlasan yang kuat, gitu ya. Jadi akan tercapai takwinul ummah yang saya sebut dengan atau konsep ini menurut Imam Badi'u Zaman Syed Nursi adalah sahsun maknawi. Tadi khairiyatul ummah selanjutnya atau teori komunikasi yang selanjutnya atau khairiyatul ummah atau umat yang terbaik ketika nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Al-Quran hadis benar-benar bisa operasional. Di antaranya tadi saya ulangi lagi, bisa menggeser aku menjadi kita atau yang disebut dalam konteks Imam Badi'u Zaman Syed Nursi sebagai al-fana fil ikhwan. Seseorang bisa menyatu dalam diri orang lain. Ketika seseorang bisa menyatu dalam diri orang lain, itu disebut al-fana fil ikhwan, lebur dalam ikhwan, dalam persaudaraan, sehingga ia bisa menggeser aku, di antaranya adalah menjadi kita. Ini adalah nilai-nilai akhlak atau khairiyatul ummah yang senantiasa ingin dicapai oleh gerakan ini atau khususnya yang ingin digagas oleh Imam Badi'u Zaman Syed Nursi. Kemudian saya juga menggunakan teori kebutuhan yang ketiga ya, kebutuhan akan pembinaan komunitas, community development. Artinya community development ini adalah intinya adalah bagaimana menciptakan SDM, sumber daya manusia yang tidak unggul
yang tidak saja unggul secara materi, tapi juga unggul secara imateri, yang tidak hanya kuat secara fisik, namun kuat secara spiritual. Selanjutnya keempat, saya menggunakan teori gerakan sosial yang mungkin merupakan core dari tema kali ini, yaitu gerakan transnasional Islam berperan positif atau negatif, Tentunya saya sudah sebutkan di awal tadi, kalau gerakan ini adalah gerakan yang memiliki nilai-nilai yang cenderung positif. Saya menggunakan gerakan sosial Islam ini dengan teori, diantaranya teori mobilisasi sumber daya, yang diantaranya isinya adalah struktur peluang. Jadi bagaimana sebuah gerakan itu memanfaatkan sebuah peluang. Ini kentara sekali struktur peluang ini ketika pasca reformasi terbukanya keran kebebasan demokrasi di Indonesia, berbagai gerakan transnasional masuk ke Indonesia, termasuk gerakan dakwah mengembangkan pemikiran Imam Bediuzaman Said Nursi, yaitu saat itu mulai itu di Palembang, tidak terlalu jauh dari Jambi justru. Kenapa Palembang? Di antaranya karena Palembang ini adalah awal ada simposium internasional yang juga selain IAIN Palembang bekerja sama dengan Istanbul Foundation for Science and Culture. Saat itu Prof. Sirozi yang waktu itu menjadi direktur pasca sarjana itu meminta kepada Turki Foundation tersebut untuk mengirimkan mahasiswanya. Nah, terkirimlah 2 orang atau 3 orang, namun hanya 1 orang yang istiqomah dan menyelesaikan studi di sana, dan akhirnya juga menikah dengan seorang wanita di Palembang, yang akhirnya sampai saat ini beliau masih menetap di Indonesia dan sebagai motor utama orang Turki yang ada di Indonesia yang menyebarkan pemikiran Imam Bediuzaman Said Nursi. Kemudian pada tahun 2005-2006 beliau pindah ke Jakarta, Aspisen namanya, dan alhamdulillah juga pernah ke IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat itu sempat kita adakan bedah buku di sana dan mengembangkan sayapnya di UIN Jakarta, di Jakarta lah, Jadi struktur peluang ini dalam konteks teori mobilisasi sumber daya adalah bagaimana ada peluang tawaran, kemudian dimanfaatkan, dan kemudian bisa mengembangkan di Palembang, Jakarta, juga Sulawesi. Sulawesi ini, kenapa Sulawesi ini menjadi juga menarik, Jadi salah satu motor dari gerakan ini adalah salah seorang Ustadz Hasanuddin, beliau dari Sulawesi yang lama di Mesir, dan ketika saat di Mesir inilah beliau akhirnya berkenalan dengan pemikiran Imam Bediuzaman Said Nursi, dan beliau sering mengadakan apa yang disebut dengan kajian malam atau kajian malam, hingga malam, hingga jam 11, jam 12, bersama para mahasiswa Indonesia khususnya yang dari Sulawesi itu sering mengadakan kajian-kajian mulai dari ilmu-ilmu kebahasaan atau bahasa Arab alat hingga pemikiran Imam Bediuzaman Said Nursi, yang akhirnya murid-muridnya tersebut termasuk Ustadz Hasanuddin Alimuddin ini ketika sampai ke Indonesia di Sulawesi yang mendirikan pesantren, kemudian muridnya yang tadi adik-adik kelasnya yang tadinya di kader di Sulawesi juga membantu Pak Hasbi dalam perkembangan gerakan dakwah nur
di Indonesia. Saya sebut misalkan Ustadz Irwandi dengan Ustadz Jamaluddin ya. Itu sangat berperan sekali dalam perkembangan gerakan dakwah nur di Indonesia. Baik, sekarang saya masuk pada gerakan teori framing dalam konteks gerakan sosial. Apa yang disebut framing? Framing itu ketika ada struktur peluang, maka sebuah gerakan Islam itu akan mencari framing gitu ya. Misalkan kalau kawan-kawan HTI dia ada framingnya khilafah misalkan, itu sebetulnya sebagai framing ya, alat untuk jualannya lah kira-kira itu ya. Apa yang menarik kira-kira. Atau ada misalkan kawan-kawan di Jamaah Muslimin Hizbullah ia berjualan misalkan atau menggunakan framing itu Palestina dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini atau framing dalam gerakan dakwah nur yang saya lihat adalah apa yang disebut istilah, ada beberapa istilah diantaranya hizmet. Hizmet ini juga framing yang digunakan oleh gerakan Gulen ya, atau Gulen Movement. Mungkin salah satu gerakan penting yang akhirnya juga dikandaskan atau dihapus gerakan tersebut oleh pemerintah Turki saat ini karena teridentifikasi melakukan makar atau revolusi tahun 2016 di Turki. Apa yang dimaksud dengan hizmet di sini? Hizmet ini dalam kalau bahasa Arabnya itu kira-kira khidmah, yang maknanya itu adalah pengabdian. Ya. Jadi pengabdian atau khidmah itu hizmet, pengabdian adalah dedikasi para murid-murid Risalah Nur. Sebentar sayang, sebentar. Ada lagi mas. Ome, Dede me, Ome. Dian. Dedeknya sebentar nih, maaf. Hizmet atau pengabdian ini adalah pengabdian dedikasi dari para tulabun nur. Apa itu tulabun nur? Tulabun nur adalah murid-murid Risalah Nur atau mereka para pembaca Risalah Nur, dan hizmet ini adalah merupakan santri-santri militan lah kira-kira, mendedikasikan diri untuk pengabdian sepenuhnya terhadap gerakan mengembangkan pemikiran BDU zaman Said Nursi tersebut. Kemudian ada framing yang lain adalah persaudaraan ini atau al-ukhuwah. Ini juga selalu diperdengarkan istilah persaudaraan, biasanya juga paralel dengan persaudaraan dan keikhlasan itu ya. Ada risalah yang beliau tulis. Ini yang menjadikan gerakan ini sebetulnya bisa diterima di berbagai negara ini karena memang persaudaraan keikhlasan ini benar-benar menjadi salah satu jantung dari gerakan menyebarkan pemikiran BDU zaman Said Nursi. Seperti yang saya sebut tadi, as-sahsun ma'nawi, al-fana fil ikhwan, itu adalah konsep-konsep dalam persaudaraan gitu ya. Kemudian jamaah itu ya komunitas ya, artinya memang gerakan ini ingin membentuk jamaah atau komunitas. Jadi istilah jamaah itu juga suatu hal yang sering sekali disebut selain hizmet, persaudaraan. Ada kata jamaah ini adalah jamaah dari pembaca Risalah Nur tadi itu. Yang spiritnya adalah ya zaman sekarang adalah zamannya jamaah, istilah Imam BDU zaman Said Nursi, bukan zamannya zaman yang fardiyah atau individu, tapi zamannya kolektivitas ya, atau kebersatuan. Baik, teori gerakan sosial selanjutnya adalah struktur struktur mobilisasi. Jadi sebuah gerakan sosial itu pasti ada upaya-upaya untuk memobilisasi anggota bagaimana supaya roda sebuah gerakan sosial itu bisa berjalan. Oleh karena itu, akhirnya Pak Hasbi sebagai salah satu tokoh yang kebetulan juga orang Turki, itu menginisiasi pembentukan yang disebut dengan Yayasan Nur Semesta. Jadi Yayasan Nur Semesta itu yayasan untuk memayungi gerakan dakwah nur yang ada di Indonesia.
Kemudian struktur mobilisasi lainnya, sebagaimana lazimnya di Turki, ada yang disebut dengan dersane. Apa itu dersane? Mungkin kalau bahasa Arabnya itu makan dirosah, tempat untuk belajar. Artinya belajar apa? Dersane itu kalau di kita ya semacam asrama mahasiswa, atau kalau di luar negeri atau khususnya di Turki itu flat-flat, atau apa namanya, mungkin di apartemen-apartemen seperti itu. Kalau kita sederhananya, dersane ini adalah asrama-asrama mahasiswa sebagai strukturasi yang mana disitulah ia mengkader para tulabunur, ya, menjaring para mahasiswa khususnya atau para pelajar untuk menyantri dalam tanda kutip di dersane tersebut atau di asrama mahasiswa tersebut. Gitu ya. Jadi harapannya ketika sudah ada di dersane, mereka itu membaca kitab Risalah Nur, dan dengannya dia memiliki transformasi spiritual, selain ia mendapatkan ilmu-ilmu yang sifatnya fisik lah, katakanlah itu di kampus-kampus atau di sekolah. Next, Mas Hamid. Nah, ini saya cerita sejarah tentang periode awal Said Nursi pada 1876 semenjak beliau lahir sampai 1925. Periode awal Said Nursi ini, beliau itu identik dengan seorang aktivis sosial, ya, atau beliau berkiprah dalam aktivitas sosial, bahkan politik. Nah, saat itulah sebetulnya, atau pada periode inilah yang saya sebutkan dengan upaya pencarian identitas diri. Beliau bahkan juga ikut berperang pada Perang Dunia Pertama melawan Rusia, bahkan pernah 1-2 tahun ditahan di camp di Rusia, dan akhirnya beliau bisa lolos. Nah, ketika lolos sampai di Istanbul, beliau dikasih tanda jasa, dan bahkan kalau konteks sekarang di Indonesia mungkin jadi anggota MUI seperti itu, Darul Hikmah di sana, Al-Islamiyah. Nah, beliau menjadi aktivis sosial dan juga politik, selain juga menjadi seorang cendekiawan pada kurun waktu 1876 hingga 1925. Baik, saya akan masuk pada periode kedua Imam Bedi'i Zaman Said Nursi. Tapi sedikit saya cuplik mungkin. Pada periode awal ini, Ustadz Said Nursi ini juga umur juga masih muda kira-kira. Nah, beliau secara intelektual memiliki kemampuan keilmuan yang luar biasa. Luar biasa artinya apa? Beliau menghafal kitab-kitab induk dalam ilmu keislaman itu, hampir 90 jenis kitab induk itu beliau hafal. Ya. Nah, Bedi'i Zaman sendiri artinya memang keajaiban zaman. Artinya memang beliau memiliki kemampuan daya ingat, daya hafal, dan daya analisis yang kuat sekali terhadap bacaan-bacaan yang beliau baca. Ya. Jadi Bedi'i Zaman sendiri artinya adalah keajaiban zaman, karena ketika beliau membaca, ia bisa hafal, tidak hanya hafal tapi juga bisa mengerti, paham isinya itu. Nah, saya masuk ke periode kedua Said Nursi pada 1925 hingga 1950 yang saya sebutkan dengan spiritualitas dan kepribadian kolektif sebagai identitas. Jadi Imam Bedi'i Zaman Said Nursi itu mengalami transformasi spiritual pada periode ini atau pada periode Said kedua yang saya sebut tadi, sudah saya sebutkan di awal, sebagai apa yang disebut dengan Ustadziyatul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kiblat. Jadi pada periode Said awal, beliau sempat di penghujung tahun 25-an itu ditawari berbagai jabatan oleh Kemal Ataturk. Jadi suatu ketika beliau pernah dipanggil di Ankara. Beliau waktu itu ada di Istanbul, diundang beberapa kali, akhirnya beliau memenuhi undangannya, dan beliau suruh orasi di depan di depan anggota dewan, kira-kira seperti itu. Ditawari berbagai jabatan tapi beliau menolak. Nah, pada periode kedua inilah
beliau bertransformasi secara spiritual. Nah, kenapa beliau menolak? Karena beliau sudah melihat bahwasanya benih-benih sekularisme itu sudah mulai muncul pada awal-awal pemerintahan Kemal Atatürk, yang mana ia ingin menjadikan Barat sebagai kiblat, menjadikan Barat sebagai kiblat, yang mana nilai-nilai keagamaan harus dikubur jauh-jauh kira-kira atau dalam-dalam, dan benar-benar menganut sekularisme. Mungkin kalau kita pernah dengar bahwasanya di Turki pernah dihapuskan azan diganti dengan bahasa Turki, itu terjadi pada zaman Kemal Atatürk, yang mana Hagia Sophia yang tadinya sudah menjadi masjid sama beliau diganti menjadi museum ya. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini dibuka kembali menjadi masjid oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nah, pada masa periode kedua inilah beliau sangat produktif menulis Risalah Nur. Nah, produktif karena beliau tadi banyak kalau bahasa kita mengasingkan diri, bahkan karena beliau juga diasingkan dari satu kota ke kota lain. Khususnya nanti awal-awal itu di kota Barlat, tempat yang sangat terpencil lah dalam tanda kutip ya. Jadi kita teringat bagaimana misalkan para pahlawan kita seperti Presiden Soekarno juga pernah diasingkan, itu mungkin terbayang gitu ya. Tempat yang sangat sepi sehingga dengan harapan tertutup akses komunikasi Said Nursi dengan dunia luar. Karena Said Nursi ini tokoh yang oleh rezim, kenapa seperti itu tadi, dia dianggap memiliki pengaruh baik dari pemikiran dan gerakannya. Saya akan lebih persingkat lagi, walaupun waktu yang dikasih cukup panjang juga ini ya. Saya masuk periode Said Nursi pada 1950 hingga 1960 yang saya sebut dengan bukan saya, artinya periode Said Nursi ketiga, yang istilah saya konsolidasi dakwah Nur dalam membina umat. Nah, pada masa ini atau Ustadz Said Nursi sendiri walaupun pernah mengatakan saya berlindung kepada Allah dari setan dan politik kira-kira, tapi bukan berarti beliau antipati terhadap politik. Dalam artian pada periode Said ketiga ini beliau berkonsolidasi, bahkan menyurati presiden awal yang menang pasca 1950. Jadi 1950 ini diawali dengan kemenangan Partai Demokrat terhadap Partai Republik atau Partai Rezim Kemal Atatürk, kira-kira seperti itu. Jadi beliau sempat menyurati presiden yang terpilih kira-kira pada 1950 itu, diantaranya pentingnya membuka kembali Hagia Sophia dan seterusnya. Jadi beliau berkonsolidasi dakwah Nur dan juga membina umat. Pencetakan di periode ini juga pencetakan lebih banyak lagi kitab Risalah Nur, walaupun ya pemerintah juga karena rezim lama juga ada masih terus juga mengawasi. Saya kira next slide. Nah, ada nilai-nilai dakwah Nur sebagai gerakan pembinaan umat berbasis komunitas itu ya. Atau dalam teori saya yang pertama tadi itu, ini pentingnya iman dan tauhid. Jadi salah satu core atau fokus dari dakwah Nur adalah inqadul iman, menyelamatkan iman itu ya. Menyelamatkan iman manusia di zaman modern ini. Jadi iman dan tauhid adalah merupakan salah satu kajian terpenting dalam Risalah Nur itu ya. Yang kedua adalah pentingnya komunitas. Sebagaimana saya sebut tadi, Ustadz Said Nursi sendiri pernah mengatakan zaman sekarang adalah zamannya komunitas, zamannya berjamaah, itu ya.
Jadi ini sangat relevan sekali dengan teori komunitarian yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya teori komunitarian itu ingin membangun sebuah komunitas ya, kolektivitas, kohesivitas dengan memedomani nilai-nilai moral. Dalam konteks ini adalah komunitas yang didasarkan pada kitab Risalah Nur. Kemudian nilai-nilai pembinaan umat berbasis komunitas selanjutnya dalam gerakan dakwah Nur adalah tadi sudah saya sebut ikhlas dan persaudaraan. Ikhlas dan persaudaraan. Ini saya ingin mengutip suatu ketika ada penerjemah Risalah Nur dalam bahasa Turki ke bahasa Arab datang ke Indonesia, Ustadz Ihsan Qasim datang ke Indonesia dan ada sebuah dialog kira-kira. Beliau usianya mungkin 80-an mungkin ya. Ini ada Ustadz Jamaluddin, kalau di ini ada Ustadz Jamaluddin Kulabu ya. Marhaba Ustadz. Ini beliau dari Sulawesi yang saya sebut namanya tadi. Ini sama dengan Ustadz Lahmudin, alhamdulillah ada juga di kita ya. Ini artinya sama-sama dari Sulawesi. Sekarang beliau di Sulawesi dan tadinya menjadi motor juga di Ciputat ya, Ustadz Jamaluddin. Nanti Ustadz Jamal mungkin bisa memperkenalkan diri di sesi pertanyaan. Saya kembali ke Ustadz Ihsan Qasim Soleh tadi. Ada jamaah yang bertanya, apa rahasia sukses gerakan dakwah Risalah Nur ini sehingga bisa spread atau menyebar ke seluruh dunia, yang saat ini Risalah Nur sudah diterjemahkan ke dalam bahasa dunia lebih dari 10 bahasa dunia. Saat itu Ustadz Ihsan Qasim menjawab, rahasia keberhasilan dakwah Risalah Nur adalah terdapat pada keikhlasan pada diri Ustadz Bedi Uzaman Said Nursi yang ditularkan kepada para murid-muridnya. Jadi keikhlasan yang akhirnya membentuk persaudaraan tadi adalah merupakan salah satu nilai penting yang dikembangkan oleh gerakan menyebarkan pemikiran Imam Bedi Uzaman Said Nursi. Kemudian ada pula yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian ini artinya tentunya seorang orang yang beriman itu diharapkan memiliki nilai-nilai kemandirian itu ya. Sebetulnya ada detail di disertasi saya yang dimaksud kemandirian dan contohnya itu ya. Baik, saya masuk langsung ke integrasi nilai-nilai tradisional dan modern. Nah, ini menarik, ini juga jadi jargon Ormas Nahdlatul Ulama di Al-Muhafadzah 'alal Qadimi Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah, integrasi nilai-nilai tradisional dan modern. Nah, gerakan dakwah Nur atau pemikiran Imam Bedi Uzaman Said Nursi sendiri itu memang mensintesis hal-hal yang sifatnya tradisi dengan kemodernan, atau konkretnya lagi beliau pernah menggagas sebuah pendidikan yang mengintegrasikan tiga nilai pendidikan modern, yaitu mengintegrasikan pendidikan yang menyerap pelajaran atau ilmu yang disebut dengan Islam klasik, ilmu kebahasaan, ilmu mantik, ilmu nahwu, tasawuf, tafsir, tarikh, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ilmu sifatnya tradisional atau turoth dan ilmu-ilmu tasawuf itu ya. Yang menarik itu ada nilai-nilai ilmu tasawuf juga yang beliau ingin integrasikan, dan nilai-nilai ilmu kemodernan atau sains modern yang datang dari barat. Jadi integrasi nilai-nilai tradisional dan modern juga sangat kental dalam konteks pemikiran dan juga gerakan dakwah yang digagas oleh Imam Bedi Uzaman Said Nursi. Kemudian anti kekerasan. Anti kekerasan ini luar biasa. Ustadz Said Nursi tidak pernah menggunakan jalan dakwahnya dengan cara kekerasan sedikit pun, tidak pernah. Bahkan dengan hewan pun beliau
Jadi ada mungkin ya tikus-tikus, kadang tikus artinya mungkin ada di laci atau di mana. Beliau tidak pernah menghukum atau membunuh tikus-tikus tersebut yang mungkin terkadang dalam tanda kutip mengganggunya seperti itu ya. Tikus saja pernah tidak pernah. Bahkan suatu ketika di awal-awal pemerintahan Kemal Atatürk, nanti sore beri donat ya. Di awal pemerintahan Kemal Atatürk, beliau sempat diajak oleh seorang syekh dari tarekat Naksabandi untuk melakukan pemberontakan terhadap Kemal Atatürk. Pemberontakan karena Kemal Atatürk pemerintahnya sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan cenderung sekuler. Namun apa jawaban Imam Bediüzzaman Said Nursi terhadap syekh tersebut? Siapa yang akan kita perangi? Itu adalah saudara kita. Jadi beliau tidak pernah menggunakan kekerasan dalam dakwahnya. Beliau pernah beberapa kali disidangkan muridnya yang menghadiri puluhan bahkan ratusan, mungkin ribuan, tapi tidak pernah satupun ada kata hantam pemerintah misalkan, atau kalau tidak adil kita harus mengadakan apa dan lain, tidak pernah. Tapi Ustadz Said Nursi berusaha meyakinkan pengadilan itu bahwasanya saya di jalan yang benar, saya pada kebenaran, dan akhirnya Ustadz Said Nursi sering sekali lalu lolos dalam sebuah persidangan ketika beliau ditahan oleh rezim sekuler saat itu dan tidak pernah memobilisasi murid-muridnya untuk melakukan kekerasan. Jadi ini sangat relevan dengan konteks dakwah yang mengedepankan nilai-nilai moderat dan Islam yang rahmatan lil alamin. Partisipasi pada demokrasi yang menarik pada periode Said ketiga misalkan ketika Partai Demokrat menang bisa menggeser Partai Republik yang notabene adalah partai penguasa rezim sekuler, itu ada celoteh dari Partai Republik yang kalah itu seakan-akan kita kalah itu karena Jamaah Nur. Itu ya, artinya memang Jamaah Nur ini walaupun tidak tidak berpolitik sama sekali atau cenderung ke dakwah kultural, namun suara pada pemilihan umum kalau istilah kita itu memang suara itu diberikan kepada para pemimpin yang pro kepada nilai-nilai atau pro kepada Islam. Hemat dan sederhana penting sekali ini dalam konteks komunitas. Hemat dan sederhana ini, dan orang modern kata Imam Bediüzzaman Said Nursi adalah identik dengan pemborosan. Jadi Ustadz Said Nursi ada risalah tersendiri tentang hemat dan sederhana ini, dan banyak kisah-kisah beliau bagaimana ia melakukan contoh kepada murid-muridnya bersikap hemat dan sederhana. Usaha dakwah Nur dalam pembinaan umat. Next slide, Mas Hamid. Itu ada nanti Yayasan Nur Semesta di Indonesia, sudah saya sebutkan tadi awal berdirinya ketika Ustadz Ustadz Hasbi Sen dari Palembang tadi menyunting garis Palembang, akhirnya pindah ke ke Jakarta karena memang ada peluang tadi. Kalau kita bicara gerakan transnasional dan struktur peluang, memang ada peluang tawaran dari Profesor waktu itu menjadi dekan di Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amsal Bakhtiar. Jadi ingin membuat sebuah corner Turki, dan akhirnya bisa kerjasama dengan Pak Hasbi ya, dengan Hasbi Sen, dan akhirnya itu mula awal Hasbi di Pak Hasbi ada di Ciputat. Kemudian ada para tokoh gerakan dakwah Nur di Indonesia. Ini ada tokoh sentral dan tokoh intelektual. Tokoh sentral tadi sudah saya sebutkan, di antaranya Pak Hasbi Sen. Di sana juga ada Ustadz Hasanuddin Jamaluddin yang saat ini mendirikan pesantren yang disebut dengan Pesantren Nusantara Beriman di Sulawesi Tenggara itu ya. Panjang kalau cerita tentang pesantren Nusantara Beriman. Jadi namanya sangat nasionalis ya. Itu juga ada sejarahnya. Jadi Ustadz Hasanuddin Alimuddin yang saya sebutkan tadi banyak mengkader
apa namanya, adik-adik kelas dari Sulawesi khususnya yang akhirnya juga menjadi sentral dalam gerakan Nur, seperti Ustadz Irwandi dengan Ustadz Jamaluddin Kulawu itu ya, itu sempat hadir Ustadz Jamaluddin di apa namanya sebagai partisipan di dalam webinar kali ini. Kemudian ada tokoh intelektual. Nah, tokoh intelektual yang saya sebut awal tadi sempat Ustadz apa namanya Dr. Sirozi yang saat itu menjadi Direktur Pascasarjana IAIN di Palembang yang menawarkan kepada apa Direktur Islamic Foundation ya for Science and Culture untuk mengirimkan mahasiswa S2-nya yang akhirnya apa namanya Pak Hasbi akhirnya istiqomah sampai sekarang. Tokoh intelektual selanjutnya adalah ibunya Rektor UIN Jakarta saat ini, Bu apa namanya Amani Lubis, ibunya yaitu Prof. Nabilah Lubis ya. Itu juga salah satu tokoh sentral. Bahkan beliau sempat juga menulis menerjemahkan biografi singkat Imam Bediu zaman Said Nursi. Jadi Prof. Nabilah Lubis salah satu tokoh sentral apa namanya genealogi gerakan Nur di Indonesia. Ya nanti sebentar. Umi, dedeknya Mi, Umi. Tokoh sentral selanjutnya tentunya tadi Bu Nabilah dengan Prof. Amani juga, Prof. Nabilah dengan Prof. Amani yang saat ini menjadi rektor. Ada juga Prof. Andi Faisal Bakti. Beliau guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang komunikasi Islam. Beliau juga akhirnya menjadi tokoh intelektual dalam gerakan Nur. Kalau tidak salah juga sekarang sebagai pembina Yayasan Nur Semesta. Nanti ada Dr. Muhbib Abdul Wahab, terus ada dan seterusnya. Kemudian ada Dersani. Sudah saya sebutkan apa itu tadi Dersani sebagai jantung gerakan, karena disinilah kaderisasi para Tholabun Nur di apa namanya digodok di Dersani ini. Dersani ini cukup masif kalau di Turki, di sekitaran kampus-kampus. Di kita alhamdulillah di Ciputat ada Dersani untuk ikhwan, untuk laki-laki juga ada untuk akhwat atau perempuan. Di UI, di sekitaran UI juga ada, terus di Parung Panjang, di daerah Parung Panjang, kemudian di Sulawesi ada beberapa titik ya. Ada beberapa titik. Jadi Dersani ini adalah merupakan tempat penting ya, tempat penting atau sebagai jantung gerakan dari gerakan dakwah Nur ini. Kemudian ada penerjemahan dan penerbitan. Ini juga hal yang sangat krusial atau penting bagi Risalah Nur atau bagi gerakan ini untuk memperkenalkan dan Imam Bediu zaman Said Nursi ke berbagai titik, diantaranya melalui penerjemahan dan penerbitan karya-karya Imam Bediu zaman Said Nursi. Dan terjemahan dalam bahasa Indonesia ini sudah banyak sekali, dan termasuk penerjemahannya dari aspek kebahasaan dan seterusnya, itu banyak diakui bahwa penerjemahannya baik, pencetakannya juga baik itu ya. Disertasi saya apa yang sudah diterbitkan dan lain sebagainya itu juga cukup detail ya. Kemudian juga ada pertemuan lintas negara. Jadi biasa diadakan apa namanya pertemuan musyawarah tingkat regional maupun tingkat apa namanya internasional ya. Itu sering diadakan pertemuan-pertemuan lintas negara ini. Di Indonesia setahu saya sudah 2-3 kali ya. Artinya secara apa namanya Asia ini mengadakan pertemuan untuk sharing konsolidasi, sharing perkembangan apa namanya gerakan dakwah Nur yang berkembang di Asia. Next slide, Mas Habib. Nah, gerakan dakwah Nur ini sebetulnya intinya itu menjadikan Risalah Nur sebagai acuan panduan dakwahnya.
Jadi benar-benar menjadikan teks itu sebagai basic gerakan itu ya. Basic dakwahnya itu. Jadi semakin patuh pada nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam teks panduan, harapannya maka akan semakin baik gerakan tersebut dalam membangun komunitas. Artinya secara tidak langsung kalau kita memedomani Risalah Nur ini, maka nilai-nilai kebajikan di masyarakat ini harapannya juga semakin baik, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada next slide lagi, Mas Abid, atau habis? Oh, habis ya. Ini di jam saya. Ya, saya kira tidak berpanjang lebar, Mas Abid ya. Mungkin hampir 40 menit ya saya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Abid untuk kita mungkin buka tanya jawab, ada pertanyaan. Alhamdulillah hadir juga sahabat saya ini Ustadz Dr. Ali Muzakir ya. Ahlan ya. Oke. Terima kasih Bapak Edi Amin atas presentasinya. Ya, sebetulnya gerakan-gerakan seperti Risalah Nur ini menarik sekali dan cukup banyak di Indonesia, tapi seperti dikatakan oleh Mas Edi tadi, ini berbeda dari banyak gerakan transnasional yang lain. Kalau yang lain misalnya itu terkesan dalam tanda petik misalnya banyak mempromosikan radikal misalnya menurut Mas Edi. Risalah Nur atau gerakan Nur Semesta itu tidak, mereka mempromosikan Islam yang santun, yang moderat, dan itu menarik sekali. Nah, mungkin ada banyak hal yang perlu kita tanyakan atau perlu disampaikan dari presentasi Mas Edi tadi. Saya punya satu pertanyaan sebetulnya. Tadi beliau katakan bahwa tokoh-tokoh misalnya yang mengembangkan Risalah Nur di Indonesia itu seperti Pak Hasbisen, kemudian Pak Jamaluddin dan lain-lain. Saya kepengen tahu gimana peran para alumni Turki. Nah, saya kalau nggak salah ingat itu tahun 2000 awal, tahun 2000 akhir kalau nggak salah. Saya masih mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Itu ada seminar tentang Bediüzzaman Said Nursi. Nah, yang mengadakan saya nggak tahu siapa, tapi kemudian alumni Turki semacam Pak Amin Abdullah, lalu kemudian Pak Komarudin Hidayat itu menjadi pembicara, dan itu seminar yang besar sekali. Yang saya dengar Pak Sirozi itu hadir juga di seminar itu dan ketemu teman-teman perwakilan dari Turki itu di situ. Apa betul begitu? Nah, nanti Mas Edi mungkin bisa menyinggung itu. Tapi Bapak Ibu sebelum menjawab itu, saya kira Bapak Ibu juga punya pertanyaan atau sanggahan atau apapun atau tanggapan, silahkan bisa langsung raise hand atau langsung unmute mikrofonnya lalu kemudian bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada, saya kira Mas Edi bisa menjawab yang tadi, atau nanti bisa juga teman-teman dari Risalah Nur yang hadir juga boleh menambahkan atau menjawab. Silakan, Mas Edi. Ya, jadi memang pasca demokrasi, pasca reformasi, ini geliat gerakan Islam transnasional mulai menjamur di Indonesia, termasuk gerakan
mengembangkan pemikiran Imam Bediüzzaman Said Nursi sebagaimana saya singgung tadi. Benar, misalkan bukan hanya di IAIN Jogja saat itu, di IAIN Jakarta juga pernah berlangsung simposium serupa pada tahun 2000-an itu ya. Mungkin hampir kurang lebih bersamaan selang waktunya. Dan itu memang benar menjadi awal mungkin perkenalan tadi dengan Bu Prof. Nabilah Lubis, dan memang ada peran alumni seperti Profesor Amin Abdullah sendiri pernah menulis tentang Ustadz Imam Bediüzzaman Said Nursi ini. Beliau juga pernah menulis yang kalau tidak salah juga pernah di jurnalnya Pasca Sarjana IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi memang ada peran paling tidak dari alumni ya, tapi memang saya belum sempat ketemu wawancara khususnya kepada Pak Amin Abdullah itu ya. Dan wawancara saya hanya sampai di Prof. Andi Faisal Bakti ya. Prof. Andi Faisal Bakti, terus ada Pak Fauzan Soleh, dosen IAIN Kediri juga ya. Itu pada tahun 2007 juga bersama Pak Andi Faisal Bakti sempat ke Turki ya, mengikuti simposium ya. Terus ada beberapa dosen juga di luar itu. Ini menarik memang kalau lebih digali, artinya ketemu tokoh-tokoh tersebut untuk mencari relasi pertemuannya dengan pemikiran Imam Bediüzzaman Said Nursi untuk memperkuat genealogi awal masuknya pemikiran Imam Bediüzzaman Said Nursi di Indonesia. Artinya kalau Ustadz Bediüzzaman Said Nursi meninggal tahun 1960 katakanlah ya, 1960, ada kurun waktu yang cukup panjang, tahun 70, 80, 90 ya. Baru tahun 2000-an itu memang ada kaitannya dengan satu mungkin keran demokrasi dan semakin berkembangnya juga teknologi, dan itu sarjana yang dikirim ke Turki juga di sana mungkin berinteraksi atau berkenalan ya, atau tahu paling tidak tentang pemikiran tokoh ini. Itu saja mungkin Mas Habib, mungkin ada sedikit ngambang, tapi memang kalau pengen tahu detailnya memang harus penelitian ini harus aspek awal-awal itunya harus digali lebih mendalam lagi itu. Oke. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilakan. Atau mungkin nanti Ustadz Jamaluddin juga, setahu beliau mungkin bisa menambahkan juga, mungkin dia juga tahu awal-awal sedikit sejarah, atau paling tidak beliau bisa cerita nanti ya awal-awal interaksi dengan Ustadz Said Nursi. Saya kira kita kasih waktu untuk Ustadz Jamaluddin, Mas Abid sebentar mungkin. Oke, silakan Ustadz Jamaluddin. Dari Sulawesi beliau. Ustadz Jamal, fadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halak Ustadz Jamal. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah bi khair. Nasmu' sawtakum min aqsa zirwatul jabal. Nahnu di Makassar. Walaupun melalui jarak jauh, tetapi dengan webinar ini kita bisa bertatap muka, alhamdulillah. Jadi terima kasih kami pertama ucapkan kepada Dr. Edi, alhamdulillah telah memaparkan luar biasa ya pemaparannya, dan kita dapat ilmu baru. Mudah-mudahan Allah memberkati dan semangat khidmah dan dakwah Said Nursi yang moderat kita bisa aplikasikan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Menarik sekali kajian kita ini. Jadi bagaimana manhaj dan metode Said Nursi dalam dakwah itu perlu kita
telaah kembali dan melihat perkembangan dakwah di Indonesia, ya. Banyak ormas yang paling menonjol NU dan Muhammadiyah, ya. Dan Syekh Nursi menyikapi semua pergerakan dalam Islam itu merupakan kekuatan Islam. Jadi al-fana fil ikhwan, sebagai yang dijelaskan tadi Dr. Edi, ya, lebur dalam persaudaraan, positive action, al-ijab, al-amal al-ijabi al-banna. Jadi bertindak positif yang membangun, masing-masing ormas melaksanakan dakwahnya sesuai dengan metodenya tanpa mengusik jamaah yang lain, menghina jamaah yang lain, tapi masing-masing berjalan sesuai dengan manhajnya. Ini luar biasa metode yang diterapkan Syekh Nursi, sehingga alhamdulillah Risalah Nur ini sudah diterjemahkan lebih 60 bahasa dan ada sekitar 120 negara. Setiap negara punya madrasah dan penerjemahnya terus dari berbagai bahasa, dan madrasah inilah yang mengembangkan dersane ya maksudnya ya. Ya, dersane. Dersane ini rumah atau tempat yang ditinggali oleh mahasiswa di sekitar kampus-kampus, dan ini merupakan visi misi Syekh Nursi dalam mewujudkan Madrasah Az-Zahra yang ingin dibangun pada masanya itu, tetapi tidak terwujud karena Perang Dunia Kedua meletus. Tetapi darsan-darsan ini yang menerapkan konsep Madrasah Az-Zahra, perpaduan antara ilmu agama dan sains. Jadi alhamdulillah dengan adanya darsana ini, pemikiran-pemikiran sekuler di Turki dan pemikiran yang yang menyimpang, terutama di kalangan akademisi, kita bisa merasakan sebagaimana yang saya rasakan waktu di Mesir. Pas datang di Mesir 2004, kami langsung tinggal di pesantren Risalah Nur yang disebut Dersane, kurang lebih 10 tahun di Mesir, belajar sama Tulabun Nur, ya. Kemudian kita juga belajar di Al-Azhar, bisa menimba ilmu para masyayikh di sana. Kemudian di waktu liburan kita bisa belajar di Turki, pesantren Risalah Nur, belajar bersama murid-murid ustaz yang masih hidup, Syekh Nursi, seperti Mustafa Songgor, Husnul Bayram. Nah, alhamdulillah dengan adanya darsana ini, kita bisa membaca lebih dalam pemikiran-pemikiran Syekh Nursi. Dan yang sangat terkesan dalam dakwah ini, tidak ada unsur-unsur yang betul-betul penerapan dakwah silmi, ya, damai, dan manhaj ukhuwah luar biasa yang saya rasakan. Seakan ketika bertemu dengan Tulabun Nur, kita seakan bersaudara. Sudah lama bertemu dan berpisah, ya. Padahal baru kali pertemuan. Artinya apa? Apa yang mereka baca dari Risalah Nur betul-betul mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, Dr. Edi, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Ya. Ini marhaban Ustadz Hamim Huda ini ya. Insya Allah kalau datang ke Lampung ini ya, Ustadz Hamim ya. Tadi Ustadz yang berkomentar Ustadz Jamaluddin ya, beliau 10 tahun di Mesir dan saat ini juga masih berkhidmah di pergerakan dakwah Risalah Nur, yang lama di Jakarta juga sekarang merintis atau menjadi masyayikh di Sulawesi. Kita masih. Ini marhaban ada Ustadz Hamim Huda ini ya, pimpinan pondok pesantren di daerah Mitro, Lampung Tengah, kawan saya di Lembaga Kaligrafi Al-Quran ini ya. Ini background saya sengaja lukisan itu kebetulan belum diambil itu ya.
Saya taruh di situ ya. Ada pesanan kaligrafi yang belum diambil itu. Tatamim kef halak. Ya, baru join bergabung ya. Silakan Mas Abid mungkin mau disambung lagi. Ya. Dr. Ya, Zakir. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Saya Mas Abid. Oh ya, silakan Pak Rudianto. Terima kasih Mas Abid. Terima kasih Pak Edi. Ya. Sebetulnya saya enggak pernah tahu banyak Said Nursi ya. Ini yang paling serius yang saya dengar tentang Said Nursi. Yang selintas namanya terdengar selintas-selintas saja, makanya saya mengikuti diskusi yang pertama. Pertanyaan saya itu, apakah ada kaitan Fethullah Gulen dengan Said Nursi? Karena kalau saya lihat gerakannya itu agak mirip-mirip, karena kawan saya kuliah di Malang itu banyak yang dapat beasiswa dari Gulen juga. Kalau saya lihat corak-corak pemikirannya, modernnya, tasawufnya itu mirip-mirip. Apakah ada berguru atau gimana, atau punya satu visi gerakan antara Gulen dan Nursi? Dan juga apakah ada kaitan Erdogan ini dengan Nursi ini, politik Islam yang digaungkan oleh Erdogan ini, apakah ada juga melanjutkan dari visi dari Said Nursi? Tadi ada Mas Edi juga menjelaskan persoalan itu. Ya. Kalau saya simak, Said Nursi ini kan dia lahir di ujung-ujung kekhilafahan, muncul sebagai kritik terhadap sekulerisme Mustafa Kemal Atatürk. Karena ini merupakan gerakan dakwah transnasional, otomatis konteks di Indonesia, kalau yang namanya murid, pengikut, tentunya setidaknya mengikuti pandangan-pandangan Said Nursi, ya, kritik terhadap sekulerisme. Kalau kita kaitkan lagi kepada Soekarno sebagai seorang pengagum Mustafa Kemal Atatürk dan juga mengagumi sekulerisme Turki, yang saya ingin ketahui itu bagaimana pandangan murid-murid atau pengikut Said Nursi itu kepada pandangan nasionalisme di Indonesia, ya. Apakah juga mengkritik? Kalau memang mengkritik, Said Nursi itu pandangan politiknya seperti apa? Murid-murid Said Nursi itu saya tidak yakin kalau tidak punya pandangan politik seperti Fethullah Gulen, itu ujung-ujungnya kan gerakan politik. Jadi itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bapak Rudianto. Silakan jika ada yang lain bisa langsung unmute kemudian bicara. Oke, langsung kalau gitu Mas Edi. Ya, tadi ada pertanyaan terkait misalnya pandangan politik murid-murid Nursi, kemudian kaitan dengan Gulen, bedanya seperti apa, dan seterusnya. Silakan Mas. Terima kasih. Yang pertama, seorang penulis Greg Barton itu pernah menulis bahwasanya gerakan Fethullah Gulen itu merupakan neo-Nursi movement. Jadi Greg Barton pernah menulis bahwasanya gerakan Fethullah Gulen adalah neo-Nursi movement. Atau bahasa lainnya, Fethullah Gulen memang membaca karya-karya Imam Bediüzzaman Said Nursi, kemudian diistilahkan oleh para pengikut Ustadz Nursi, beliau mendirikan manhaj sendiri yang stressingnya adalah kependidikan. Oleh karena itu di Indonesia sendiri atau di Ciputat sendiri ada sekolah karisma bangsa, ya kalau tidak salah, semacam franchise di Aceh, ya, di Jawa Tengah, di Depok, itu ada sekolah-sekolah franchise dari Gulen Movement. Jadi hubungan langsung tidak, tapi memang Fethullah Gulen belajar atau mempelajari juga
Risalah Nur itu ya, dengan manhajnya sendiri yang oleh Greg Barton tadi disebut dengan Neo Nursi Movement, yang stressingnya adalah ke pendidikan. Ya, Said Nursi sendiri pernah mengatakan bahwasanya di antara kelemahan umat Islam itu ada 3, yaitu pertama kemiskinan, kedua pertikaian atau apa namanya perpecahan umat, yang ketiga adalah lemahnya pendidikan. Dan Fethullah Gulen mengambil porsi pendidikan inilah kira-kira, makanya dia disebut dengan Neo Nursi Movement. Itu artinya ada apa namanya pemikiran Nursi yang dikembangkan atau oleh Gulen tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan politik murid-murid Risalah Nur terkait dengan konteks politik ini. Saya melihat dari tahun 1950 sampai sekarang pandangannya cenderung konsisten, dakwah kultural kalau istilah kita ada. Tidak pernah membuat PKB atau PAN seperti NU atau Muhammadiyah misalkan itu ya, tergiur dengan politik dalam tanda kutip. Tidak pernah sama sekali. Namun pandangan politiknya itu selalu mendukung rezim yang pro dengan nilai-nilai keislaman itu ya, nilai-nilai keislaman. Tapi memang Erdogan sendiri pada suatu simposium, karena memang gerakan ini juga 3 tahunan atau 5 tahunan sekali mengadakan simposium yang sifatnya internasional, dihadiri oleh ribuan tokoh akademis lintas ilmu dan lintas agama itu ya di Turki itu ya. Itu ada kata-kata sambutannya. Beliau tidak sempat hadir tapi dihadiri oleh perwakilan seperti itu, menyatakan bahwasanya jangan dipahami ketika Said Nursi menyatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan politik, itu dimaknai politik secara sempit, ya kira-kira seperti itu. Ustadz Said Nursi tidak pernah alergi dengan politik, tapi tentu politik yang mengedepankan aspek moral, sederhananya seperti itu. Tapi Ustadz Said Nursi sendiri memang tidak terjun akhirnya pasca 1950 itu ke politik yang sifatnya praktis, dan dia mendedikasikan dirinya kepada Risalah Nur atau dakwah kultural itu ya. Itu konsisten dari tahun 1960 sampai 2000 ini, pemikiran murid-murid Risalah Nur itu konsisten seperti itu. Bagaimana dengan Gulen sendiri yang menurut saya terjebak dalam politik praktis kalau istilah saya. Kenapa demikian? Karena gerakan Gulen yang semakin besar akhirnya memungkinkan para pengikut Gulen ini masuk pada jalur-jalur pemerintahan atau masuk ke porsi-porsi pemerintahan atau kursi-kursi pemerintahan. Dan gerakan Gulen sendiri memang secara hierarki juga sangat baik organisasinya, sehingga akhirnya ketika pada tahun 2012-an Gulen mengkritik pemerintah yang terendus rezimnya ada korupsi, hal itu dikritik oleh Fethullah Gulen, itu ars pemerintahan itu goyang dalam tanda kutip itu ya. Sehingga mungkin akhirnya sejak saat itu pemerintah merasa gerah dalam tanda kutip terhadap Gulen, yang mana Gulen ini juga tadi itu semakin banyak masanya atau murid-muridnya yang masuk lini-lini pemerintahan. Ini akhirnya semakin menambah gerah rezim Erdogan, sehingga pada puncaknya hubungan yang awalnya harmonis itu ya, awalnya bisa bergandengan, awal-awal Gulen Tayyip Erdogan naik, akhirnya semakin goyang ya. Puncaknya itu terjadinya kudeta pada 2016 yang mana Gulen ini atau gerakan Gulen dituduh ada di belakangnya dan berujung pada penutupan seluruh rumah-rumah sakit, seluruh sekolah-sekolah,
seluruh bisnis-bisnis yang di bawah Gulen movement ini. Jadi gerakan Risalah Nur ini tadi kaitannya dengan politik tadi. Jadi memang sudah harga mati kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian terjun ke politik silahkan. Kira-kira kalau murid Said Nursi mau terjun, tapi jangan bawa-bawa nama Risalah Nur, kira-kira seperti itu. Jadi ada terjun ke sana atas nama pribadi, bukan atas nama jamaah seperti itu ya. Jadi garis itu saya kira jelas sekali dan konsisten sekali dalam konteks gerakan dakwah Nur. Termasuk pembukaan Ayah Sofia itu juga diantaranya adalah ada lobby-lobby dari murid Risalah Nur kepada Recep Tayyip Erdogan untuk membuka kembali Ayah Sofia untuk masjid itu. Jadi tidak pernah ada kepentingan politik praktis, tapi memang tujuannya tidak lain adalah untuk dakwah itu ya. Bagaimana ketika Soekarno pernah saya belum tahu persis ini ya, wacana Soekarno pernah menjadikan Kemal sebagai figur lah katakanlah ya. Tentulah sebagai seorang pemimpin Kemal ya ada sisi positif, mungkin ada sisi negatif mungkin ya. Soekarno mungkin menjadikan Kemal itu aspek sisi positifnya itu sebagai bapak mungkin ya, modern Mesir dan lain sebagainya itu ya. Mungkin itu Mas Fridianto yang bisa saya serap, tapi mungkin ada yang lain mau nambahkan mungkin khususnya dari Ustadz Jamal. Tafadhal Ustadz, jika ada tambahan. Saya kira Dr. Edi menjelaskannya dengan sangat jelas ya, bahwa hubungan Ustadz Said Nursi dengan politik itu sangat kita jelas di risalahnya, bahwa untuk menjaga keimanan umat, dan untuk menjaga kesucian hakikat, itu yang membuat Said Nursi menjauh dari dunia politik aktif, untuk menjaga keimanan umat dan menjaga kesucian hakikat. Itu termaktub di kitab Al-Malahik jilid ke-7. Hifadhan ala imanil ummah wa al-haqaiq an-nazihah. Jadi bagaimana hakikat-hakikat yang mulia ini ya, bagaimana hakikat yang mulia ini sampai ke hati para orang mukmin, harus menjauh menurut beliau dari pentas politik. Kenapa? Ketika masuk salah satu partai itu orang awam menurut Ustaz nanti menduga Syekh ini kalamnya bagus, ceramahnya bagus, tetapi ingin mengajak kita ke partai tertentu. Akhirnya kalam yang mulia, Al-Quran yang merupakan dustur, prinsip untuk semua kalangan, terbatas pada satu partai. Sedangkan Ustaz dai dalam arti milik umat. Ketika masuk salah satu partai berarti dia membatasi dirinya dalam dakwah. Jadi pada masa Said baru melihat kondisi politik di Turki, di mana pada masa itu rezim sekuler luar biasa ya, banyak alim ulama yang dibunuh, kemudian para mursyid, murabbi, majelis-majelis zikir, tekke ditutup, pesantren ditutup. Pada waktu itu melihat bahwa berkhidmah pada Islam dan Al-Quran melalui politik itu mustahil. Berbeda pada kondisi di Said lama, di akhir-akhir pemerintahan dinasti Utsmani, Said Nursi mendukung seperti yang dijelaskan tadi Dr. Edi yang pro Islam. Tetapi jangan sampai itu saja
agama dipolitisasi. Jadi jadikan politik sebagai sarana khidmah Islam. Jadikan politik sebagai khidmah Al-Quran. Tetapi ketika melihat pada rezim Mustafa Kamal, ya tidak ada dukungan dari pemerintah, ya justru melihat ada permusuhan terhadap Islam, maka beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir wastiyasa. Ketika melihat para alim ulama saling menjatuhkan, seorang alim dianggap munafik, dianggap setan karena tidak sepaham dengan sependapat dengan politik, ya tidak sepaham dengan apa yang dia anut, dia jatuhkan ulama itu. Sedangkan orang yang munafik dianggap karena dia sepaham, dianggap malaikat. Ketika Syekh Nursi melihat fenomena ini, beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir wasiyasah dan fokus kepada inqaz al-iman. Dia fokus kepada tadabbur Al-Quran. Akhirnya karya-karyanya Risalah Nur yang ditulis di penjara, di pengasingan kurang lebih 25 tahun. Alhamdulillah dengan menjauh dari politik, beliau mendapatkan ilham dan hatinya bersih dari semua sangkut paut dengan dunia. Disitulah Syekh Nursi mendapatkan limpahan ilham untuk menulis karya-karya Risalah Nur ini. Jadi seperti itu pandangan saya. Mungkin teman-teman yang lain, para asatis, silahkan. Ini ada Pak Ketua LPM mungkin komentar ini Mas Abid. Oh ya. Di Paris sempat berinteraksi juga dengan jamaah Nur ini. Ya. Syukran jazilan Ustadz Jamal. Ya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silakan. Pak Ayub Mursalin. Tadi udah disinggung. Mustami saja nih, Mustami. Telat masuk soalnya. Ada urusan dari luar. Sorry. Ya. Nah, ada Ustadz Hasbullah Al-Mukarrom ya. Kef halak Ustadz. Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silakan. Ya, ada Muhammad Jan, itu apa sahabat saya di dakwah juga ya, ini dari tadi ikut mendengarkan. Ustadz Alhamudin, Fatul Ustadz. Ustadz Ali. Oke. Ya, kalau nggak ada, mungkin ini apa? Saya yang bertanya, Mas. Tanya lagi. Ya, karena bagi saya ini menarik ya. Jadi seperti apa? Dersan itu jumlahnya banyak di Indonesia ya. Dan itu di kota apa saja? Di Palembang, tadi seperti disebutkan, Palembang, Jakarta, kemudian di Sulawesi, yang bentuk pesantren juga banyak. Kemudian sekolah-sekolah juga, saya tidak tahu banyak atau tidak. Lalu mungkin kalau sekolah banyak lebih ke gerakan Gulen berarti ya, seperti betul Mas Abid. Di Jakarta ada juga di Jogja yang bagus itu. Itu tadi Dersane, kemudian pesantren itu jumlahnya ada berapa di Indonesia? Dan kalau memungkinkan pengikut gerakan Nursi ini kalau punya jumlahnya ada berapa? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya host kita ya, Pak Abdul Abid. Jadi sebagai Dersan pusat itu memang saat ini ada di Ciputat yang kebetulan ada untuk ikhwan dan akhwat ya. Alhamdulillah sudah yang untuk ikhwan sudah milik sendiri, bahkan ada insya Allah mohon doanya akan dikembangkan ke tempat yang lebih besar ya.
Nah, ini memang apa namanya, di dalamnya pun ada semacam aturan, misalkan 1 tahun sampai 2 tahun ini ada permajaan lah gitu ya. Sehingga itu tadi ada semacam kaderisasi. Nah, di Turki sendiri kalau saya bicara apa namanya penganut, saya memang tidak melihat adanya seperti kartu anggota seperti Muhammadiyah mungkin ya. Saya tidak pernah melihat ada itu. Cuman ditaksir kalau di Turki saat ini ya, saya perkirakan itu kalau penduduk Turki misalkan 70, itu mungkin hampir 10 jutaan bisa apa namanya sebagai Tulabun Nur. Ini klaim dari saya ya, karena ada peneliti yang sudah menyebut di angka 7 juta itu ya. Kalau penduduk Turki itu 70 juta, misalkan 10 juta, itu berarti sudah cukup signifikan kalau kita bicara politik untuk angka suara ya, untuk angka suara pemilu misalkan ya. Itu signifikan. Kalau untuk di Indonesia memang kita ada grup WhatsApp ya. Ada grup WhatsApp, terus itu tadi menyebarkan pemikiran ini memang lewat model Dersan, lewat simposium, lewat pameran buku. Bahkan kita juga pernah beberapa kali kerjasama dengan Ustadz kondang seperti Ustadz UAS ya, Ustadz UAS. Bahkan salah satu novelis Muslim Indonesia nomor 1 Ustadz Habibur Rahman El Sirazi sendiri menulis itu Api Tauhid ya. Itu risetnya sempat bertemu dengan saya di Turki saat itu. Itu tulisan Habibur Rahman El Sirazi Api Tauhid, novel tentang ajaran-ajaran Imam Bedi'u zaman Said Nursi. Artinya kita juga pernah ada simposium di Universitas Muhammadiyah kerjasama dengan NU, artinya lintas organisasi pun kita masuk, termasuk dengan PSI ya, dan seterusnya. Termasuk kita ada siaran dengan kerjasama dengan radio As-Safiyah, Ustadz Jamal ya, radio ya, atau Hiriah ya. Iya ya, artinya upaya-upaya untuk menyebarkan pemikiran Imam Bedi'u zaman yang saya garis bawahi sebetulnya, ini pernah juga ditanyakan di disertasi saya, tidak untuk mencari jumlah anggota sebanyak-banyaknya. Beliau tidak mengutamakan banyaknya kuantitas, ini menurut saya penting ya, tapi lebih menekankan pentingnya aspek kualitas gitu. Ini menurut saya juga menarik dalam konteks gerakan sosial ya. Jadi tidak ada keanggotaan resmi, misalkan saya punya kartu sebagai Tulabun Nur itu tidak ada itu ya. Tidak ada itu. Ustadz Jamal mungkin silahkan kalau mau menambahkan. Ustadz. Ya, benar Ustaz. Ya, selama saya bergabung dengan Jamaah Nur sejak belajar di Al-Azhar Mesir, jadi tidak ada sistem seperti yang disampaikan Dr. Edi, tercatat sekian. Jadi sampai sekarang kalau ditanya berapa jumlah Tulabun Nur di Indonesia, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau Darsane, ya mungkin kita bisa hitung di Jakarta ada 2 ya, di Ikhwan dan Akhwat. Kemudian di Depok di samping UI juga ada 1 ya, Ikhwan. Kemudian di Makassar ya, di dekat Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar ya, yang saya tinggal sekarang ini, itu ada 1. Kemudian Akhwat juga ada. Jadi ada 2 di Makassar. Kemudian teman-teman yang alumni Mesir rata-rata membina pesantren seperti di Pondok As'ad Jambi. Ada saudara Safaruddin. Beliau sejak masuk menjadi guru di Pondok As'ad itu mengajarkan Risalah Nur di salah-salah kegiatannya sebagai guru di Pondok As'ad. Jadi buat kajian-kajian kecil dengan santrinya ya. Kenapa? Karena ini penting. Jadi di dunia santri itu di samping menimba ilmu, yang paling penting juga adab.
Nah, Risalah Nur lebih fokus kepada adab dan akhlak, ya. Jadi bukan sekedar ilmu, ma'rifat, ilmu hakikat, tetapi bagaimana kita adab dengan Allah, bagaimana adab dengan Rasulullah, adab dengan guru, dan ini sangat penting diajarkan untuk kalangan santri, sehingga teman-teman kami dari alumni Mesir itu sejak 2002 setiap tahun ada yang tamat, dan ketika pulang ke Indonesia masing-masing membina pesantren, bahkan ada yang membuka pesantren seperti di Kabupaten Sopeng, Kiai Haji Taslim Basri. Itu pondok pesantren di Yasrib di Makassar, kurang lebih 800 santri, itu ada pengajian khusus Risalah Nur setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu bisa dibuka di channel Yasrib YouTube, itu pengajian rutin tiap malam ba'da maghrib. Kemudian di pesantren Manado juga ada Kiai Haji Syarif Azhar. Ini juga sama-sama di Mesir punya pesantren, dan Risalah Nur juga diajarkan di pesantrennya. Seperti yang disampaikan Ustaz Hasanuddin di Bombana, Sulawesi Tenggara, juga demikian. Jadi semua teman-teman yang tamat di Azhar Mesir yang kenal Risalah Nur pulang mengabdi dan mengajarkan Risalah Nur di pondoknya, juga di pengajian majelis-majelis taklim yang mereka bawakan. Seperti itu. Terima kasih. Suaranya Mas Abid belum di-mute. Ya. Syukran Ustadz. Mau tanya Ustadz, di Mesir, di Al-Azhar itu banyak mahasiswa Indonesia yang ikut bergabung di sana Ustadz? Banyak. Jadi kita buat pengajian khusus untuk mahasiswa. Terkadang kita buatkan kajian di kerukunan Jambi, kerukunan Jatim, kerukunan, kita buat pengajian-pengajian dengan mereka, buat acara seminar itu, sehingga teman-teman di Azhar banyak yang kenal. Bahkan Risalah Nur juga sempat diajarkan di Al-Azhar. Jadi di pasca sarjana salah satu kajian tafsir Manahij Al-Mufassirin itu Risalah Nur juga diajarkan di kitab Isyarat Al-I'jaz. Jadi Syekh Nursi menulis tafsir pertama sebelum Risalah Nur itu, menulis tafsir Isyarat I'jaz, ingin menampakkan nilai sastra Al-Quran. Jadi ketinggian balaga Al-Quran melalui nazmul Quran, sisi nazmul Quran. Ini luar biasa, tafsir surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah sampai 33. Beliau tafsirkan kurang lebih 200 halaman. Jadi salah satu syekh tafsir di Azhar itu mengambil rujukan tafsir ini dan diajarkan di Al-Azhar. Dan termasuk Ustaz Habibur Rahman ketika menulis ayat-ayat cinta itu, si Fakhri itu nulis skripsinya juga tentang Risalah Nur itu ya. Jadi Ustaz Habibur Rahman di awal ya ayat-ayat cinta itu jangan dijadikan film ya, enggak dijadikan film. Oke. Ya. Yuk. Oke, terima kasih. Ya. Silakan. Ini ada yang angkat tangan juga, tapi sebelumnya Pak Ayub silakan. Ya, terima kasih Pak Abid. Terima kasih Pak Edi, kolega saya. Sama kenal juga dengan Ustaz Jamaluddin Kurabu. Kayaknya baru kali ini kita tatap muka, salam kenal. Terima kasih. Saya mohon maaf ya tadi nggak bisa ikut karena ada urusan di luar. Tapi paling tidak saya ingin biar nggak ketinggalan lah informasi yang sudah disampaikan tadi, atau mungkin hanya pengulangan saja. Saya cuma pengen tahu karakteristik utama dari gerakan Fethullah Gulen ini dibandingkan dengan gerakan-gerakan keagamaan lain yang ada yang sifatnya transnasional, seperti HTI atau kemudian Jamaah Tabligh ataupun yang lain atau Salafi. Nah, ini yang menjadi karakteristik utama dari Fethullah Gulen ini apa? Nursi mungkin maksudnya. Ya, saya Nursi. Maksud saya. Nah, ya, Fethullah Gulen itu masuk muridnya gitu ya. Iya.
Jadi karakteristik pemikiran atau mungkin karakteristik lainnya yang berbeda dengan pihak-pihak lainnya kemudian memotivasi dari para pengikut dari Said Nursi ini untuk melakukan gerakan dakwah transnasional ini. Mungkin itu aja, Pak Edi. Oke. Sebelum dijawab, ada Pak Muhammad Zain sudah angkat tangan, silakan Pak Muhammad Zain. Ustaz, sudah ditulis di chat, Ustaz. Oke, langsung bicara saja, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin ingin menanyakan sesuai dengan di chat tadi, apa faktor yang menyebabkan lambat masuknya ke Indonesia dibandingkan dengan gerakan-gerakan lainnya seperti Jemaah Tabligh, Gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir begitu, Ustaz? Oh, ini sama pertanyaannya nih. Nggak baca tadi. Faktor ini, Ustaz, faktor penyebabnya kenapa baru masuk sekarang gitu. Kalau kita lihat secara sejarahnya kan Tabligh tahun 70-an 80 sudah masuk. Ya, sementara Rissalah Nur kan baru-baru ini gitu, 2000-an ke atas gitu. Sekian, Ustaz. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Zain. Ya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Sudah saya sebutkan tadi, artinya kalau Ustadz Nursi pada prinsipnya itu mengusung semangat moderatisme dan Islam rahmatan lil alamin, sehingga sebagai salah satu gerakan Islam transnasional menurut saya ini layak untuk dikaji. Sebetulnya spirit Fethullah Gulen, karena tadi Pak Ayub juga menyebut itu ya, walaupun tadi sudah saya sebutkan paralel yang disebutkan oleh Greg Barton bahwasanya gerakan Gulen itu adalah neo-Nursi movement yang stressingnya adalah pendidikan. Jadi karakter kental dari gerakan Fethullah Gulen adalah kalau ingin menjadikan umat bangkit, umat kuat adalah harus memperkuat SDM dalam aspek pendidikan. Yang itu pemikiran ini pun pernah dikan oleh Imam BDU zaman Said Nursi yang memadukan 3 model pendidikan yang saya sebut dengan memadukan ilmu-ilmu keislaman klasik atau turos, ilmu-ilmu tasawuf, dan ilmu sains modern. Jadi karakter utama dari gerakan dakwah BDU zaman Said Nursi menurut saya adalah mengedepankan nilai-nilai dakwah yang santun, yang penuh dengan persahabatan, persaudaraan, jauh dari kekerasan, konsisten dengan nilai-nilai keimanan dan tauhid, integrasi nilai modern dengan tradisi dengan modern, tidak anti dengan demokrasi, yang ini pasti juga berseberangan dengan kawan-kawan HTI. Kalau HTI, mungkin kawan-kawan HTI itu demokrasi adalah tauhid misalkan, atau bid'ah mungkin ya. Ini menurut saya ciri khas sehingga dakwah mengembangkan Rissalah Nur ini bisa diterima di berbagai kalangan, sampai salafi, sampai sarangnya salafi sekalipun, katakanlah seperti itu ya. Mungkin itu Pak Ayub yang saya ya. Ustadz Jamal mungkin mau menambahkan? Betul. Jadi sebagaimana yang disampaikan Ustadz Edi, bahwa di antara karakteristik dakwah Rissalah Nur ini adalah harakiyah silmi, yang moderat, ya, damai. Kalau di kitab Al-Ma'at ini, di sini disebutkan ada 9 faktor. Tapi saya cuma bacakan satu saja. Salah satu yang membuat Said Nursi sukses dalam dakwahnya sampai kitab-kitabnya diterjemahkan lebih 60 bahasa dunia, dan madrasah-madrasah tersebar di 120 negara. Dan tidak ada satupun kita dengar dari murid-muridnya ya bahwa ada darsanya yang berbenturan dengan pemerintah di satu negara. Tidak ada selama ini. Prinsip utama dalam dakwah beliau adalah bertindak secara positif yang membangun. Bertindak secara positif yang membangun, yaitu bertindak berdasarkan manhaj masing-masing tanpa berpikir untuk memusuhi dan meremehkan orang lain. Dengan kata lain, seorang mukmin hendaknya tidak sibuk memikirkan kekurangan orang lain.
Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan Said Nursi sukses dalam dakwanya. Kemudian mencari berbagai ikatan persatuan yang dapat mengikat berbagai aliran dalam tubuh umat Islam. Mencari berbagai ikatan persatuan yang dapat mengikat berbagai aliran dalam tubuh umat Islam, apapun bentuknya, di mana ikatan itu menjadi sumber cinta kasih serta sarana persaudaraan dan kesepahaman di antara berbagai aliran hingga akhirnya mereka bersatu. Ini. Kemudian menjaga kebenaran dan keadilan membentuk sosok nasional, yaitu dengan cara bersatu dengan ahlul haq untuk menghadapi kaum sesat dan batil yang menyerang ahlul haq secara kolektif dalam bentuk kelompok. Selanjutnya menyadari bahwa sekuat apapun pertahanan personal pasti akan kalah oleh serangan kolektif dari kaum sesat. Jadi nilai-nilai ukhuwah yang ditanamkan Said Nursi ya dalam tubuh umat Islam ini dari berbagai ormas. Dan bahkan dia tulis risalah ikhlas dan ukhuwah. Jadi risalah ikhlas dan ukhuwah ini diterjemahkan dan Said Nursi menganjurkan secara khusus kalau bahasa tasawuf jadi wirid. Jadi jadikan ini sebagai wirid mursyid dalam dakwah. Jadi jamaah ini mau dibawa kemana, bagaimana metode berdakwah dalam di era sekarang itu ada terangkum dalam ukhuwah ini, mursyid ikhlas dan ukhuwah. Dan di antara sekian banyak risalahnya, satu-satunya risalah yang ditekankan setidaknya dibaca minimal sekali dalam 2 pekan. Sekali dalam 2 pekan adalah risalah ikhlas dan ukhuwah ini. Kemudian mungkin yang membuat pemikiran Said Nursi lambat dikenal itu faktor terjemah. Dalam dunia Arab sendiri ya, kami tanya beberapa syekh di Timur Tengah, itu baru sampai setelah Dr. Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih menerjemahkan beberapa risalah Nur, karena beliau sendiri juga dalam tulisan-tulisannya salah satu syakhsiyat tokoh-tokoh yang membuat yang mempengaruhi pemikiran Syekh Ramadan Al-Buti adalah Said Nursi. Nah, itu bisa kita lihat di beberapa tulisannya tentang risalah Nur. Tahun 80-an, sekitar tahun 80-an. Dan bahasa Arab sekitar tahun-tahun 90-an. Jadi ada 2 penerjemah, Ustaz Ihsan Qasim As-Salihi, dan ini yang kita terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada 10 jilid kitabnya. Dan di Indonesia sendiri nanti setelah teman-teman dari Turki ya seperti Ustaz Hasbi datang ke Indonesia tahun 2000-an, dari situ baru dikenal pemikiran Said Nursi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Ya, menarik sekali sebetulnya. Kaitannya ada banyak sekali, bisa penerjemahan, kemudian penerbitan buku, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Edi. Bapak Ibu, kita sudah di akhir webinar ini. Saya mempersilahkan Mas Edi untuk buat closing statement. Silahkan, Mas Edi. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kolega saya, Mas Husnul Abid, dan juga Ketua LP2M, Bapak Dr. Ayub Mursalin yang sudah mengundang saya. Yang jelas pemikiran Imam Bedi'u Zaman Said Nursi, bagi pengakuan dari Ustadz Hasanuddin Alimuddin, beliau 15 tahun di Al-Azhar, dan sekarang mendirikan pesantren Nusantara Beriman. Ketika beliau bisnisnya saat menjadi mahasiswa di sana diantaranya adalah musim itu menjadi guide ya, menjadi guide tour, itu sering berinteraksi dengan masyarakat dari Indonesia dan memperkenalkan risalah Nur, dan banyak jamaah akhirnya berkata bahwasanya tolong nanti sebarkan ketika pulang Anda ke Indonesia untuk menyebarkan pemikiran Imam Bedi'u Zaman Said Nursi. Itu pengakuan dari Ustadz Hasanuddin Jamaluddin, karena inti dari pemikiran Imam Bedi'u Zaman Said Nursi adalah bisa
merekatkan sendi-sendi ukhuwah yang mungkin keretakannya di tengah umat kita ya. Dengan umat kita itu mudah sekali kita diadu domba antar ormas, antar kelompok ya dan seterusnya gitu ya. Jadi pemikiran Imam Bedi'u Zaman Said Nursi selain menjadi kajian ilmiah, saya kira relevan untuk bisa kita jadikan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat kita agar bangsa ini bisa maju jauh dari perpecahan, bisa bisa bersatu dan bisa mengerjakan hal-hal positif yang membangun al-amal al-ijabi al-bana istilah Ustadz tadi, dan bisa menjadikan bangsa kita bisa bangkit dari berbagai aspek ekonomi maupun kebangkitan umat ini. Mungkin itu, dan saya terima kasih kepada seluruh yang hadir ya. Tadi Muhammad Zain ya, status mungkin ada komentar mungkin, dan saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Oke, terima kasih Bapak Edi Amin, Bapak Ibu. Ahmad. Karena keterbatasan waktu, webinar ini harus kita akhiri. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Edi Amin. Ada foto Mas Abid, bisa di close foto sebentar? Oh ya. Bisa, foto. dari panjenengan? Ya, sudah saya foto tadi. Ya, nanti. Ya, kemudian terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin Kulawu yang sudah banyak memberikan tambahan masukan dan yang membuat kita menjadi jauh lebih paham tentang gerakan Lursi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini. Ini yang ke-10 kalinya dan kita sudah masuk ke era new normal. Artinya kajian-kajian seperti ini memang normalnya tidak banyak orang peserta, jadi kita sudah masuk ke tahap itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti lagi, kita setiap hari Kamis, sebetulnya setiap jam 10 kita ada webinar ini. Dan karena hari ini Pak Edi Amin bisanya jam 1 siang waktu Indonesia Barat, kita mundur ke belakang. Bapak Ibu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Edi. Ya, sama-sama, Mas Abid. Ya. Ustadz Hasbullah mana nih Ustadz Hasbullah nih? Iya, ada suaranya. Ada, hadir dia. Mana Pak Ustadz? Ustadz, Fadol Ustadz. Ya, di unmute dulu Ustadz Hasbullah. Stuck ada, saut aku mana?